Trunojoyo menyerang Mataram. Sementara itu, Raden Trunojoyo sudah berkedudukan di kota Surabaya, serta dan bersekutu dengan Kraeng Galengsong. Mereka berjanji seperti telur satu sarang, saling membantu untuk meruntuhkan Mataram. Daerah taklukannya juga banyak. Tanah pesisir utara dari Rembang ke arah timur sampai di Blambangan, Mancanegari di daerah Lawu ke timur sampai Blambangan. Apalagi orang Sampang sepanjang pantai Pulau Madura, semua sudah bersujud kepada Trunojoyo. Sementara itu Trunojoyo yang juga sudah menyatakan diri sebagai raja bergelar Panembahan Madu Retuwo Panotogomo sudah tersohor di daerah pesisir dan mancanegari semua. Tetapi waktu itu Trunojoyo lupa kalau di balik keberhasilannya berawal dari kehendak Pangeran Adipati Anom di Mataram. Ia tidak ingat lagi dengan Pangeran Adipati sebab tertutup oleh kemuliaan. Merasa mampu menjadi raja besar, menguasai tanah Jawa seluruhnya. Trunojoyo sudah mendengar berita jika bala prajurit sudah ada di Jepara, dipimpin langsung oleh Pangeran Adipati Anom. Ikut juga di sana Panembahan Purboyo, Pangeran Singosari, Pangeran Blitar, serta pangeran lainnya. Juga para bupati dikerahkan semua. Para bupati pesisir Bangkilen bahkan telah berkumpul menambah besarnya prajurit. Dari Jepara, bala Mataram sudah mulai bergerak dengan tujuan menggempur Surabaya. Trunojoyo serta Raja Galengsong lalu memberi perintah mengerahkan seluruh bala. Setelah siap lalu berangkat. Banyaknya bala tak terhitung. Jagoannya Madura, yaitu Tumenggung Mangkuyudo, Dandang Wacono, Wongso Prono, semua pemberani dan teguh. Andalan orang Makassar bernama Daeng Marewa, Daeng Makincing,
Busung merenung. Trunojoyo dan Raja Galengsong juga turut memimpin. Yang jadi ujung barisan adalah orang Madura. Disambung orang Makassar, baru barisan orang mancanegari. Barisan prajurit sudah tiba di Gegodok. Bala Mataram juga sudah ada di situ, berhadap-hadapan, dan pertempuran pun terjadi. Benturan kedua barisan seperti ombak tempuh sesama ombak. Mereka yang berperang sangat bersemangat merebut kemenangan. Orang Madura dan Makassar banyak yang tewas, tetapi diinjak saja, tidak ada yang takut. Lama-lama orang Mataram banyak yang meninggal. Mereka yang masih hidup sangat giris hatinya. Para Bupati Mataram ikut langsung berperang. Panji Wirobumi, Ngabehi Wirojoyo, Ronggo di Sedayu sudah meninggal di tangan orang Madura. Panembahan Purboyo setelah melihat bala Mataram banyak yang tewas, lalu berkata kepada abdinya, "Hai anak-anakku, sama ketahuilah olehmu, saya mendampingi 3 raja. Tiap saya maju perang, orang Mataram tidak seperti hari ini. Yang teguh, yang dahulu, sekarang banyak yang luka atau mati. Yang dulu pemberani, sekarang jadi penakut seperti perempuan. Ini pertanda jika Mataram dipastikan akan rusak, sebab perangnya kalah. Jika kiranya di Mataram dipastikan rusak, saya lebih baik mati duluan, karena aku sudah tua. Di Mataram tidak ada lagi yang tersohor seperti saya dalam kedikdayaan, keberanian, ditakuti orang di seluruh negara seperti raja." Panembahan lalu menggiring balanya, diajak mengamuk. Bala Mataram menebar ke musuh, mengamuk serempak. Orang Madura dan Makassar melayani. Maka terjadilah pertempuran sengit. Banyak korban dari kedua belah pihak. Kuda Panembahan Purboyo sudah mati. Ia lalu mengamuk di darat dengan kerisnya yang bernama Kiai Panji. Orang Madura banyak yang tewas oleh kerisnya. Panembahan Purboyo kemudian dikeroyok banyak orang dengan tombak, pukulan, dan senjata lain. Ternyata beliau terlalu teguh, tidak mempan oleh senjata. Tetapi badannya remuk redam, apalagi usianya sudah lanjut. Akhirnya Panembahan jatuh terduduk. Pangeran Blitar segera datang menolong. Ia mengamuk di antara orang Sampang. Panembahan sudah berhasil direbut oleh Pangeran Blitar, tetapi sudah tidak sadar, dibawa mundur ke Pesanggarahan. Bala Mataram jebol seperti bendungan bedah, hanyut berlari semua. Malam pun tiba. Orang Madura juga mundur ke Pesanggarahan sambil bersukaria. Panembahan akhirnya meninggal bertepatan tanggal 5 bulan Ruah tahun Dal 1599. Di Pesanggarahan gemuruh suara tangis. Jenazah sudah dimasukkan ke peti mati atau tabela.
dibawa pulang ke Mataram. Sepeninggal Panembahan Purboyo, orang Mataram semua merasa giris hatinya, sebab tokoh andalannya sudah tiada. Di waktu malam, orang Mataram banyak yang lari. Pangeran Adipati Anom dan pangeran lainnya, apalagi para bupati, sudah putus asa semua, memutuskan untuk kembali ke Mataram. Orang Madura dan Makassar mengejar mereka, tetapi tidak tersusul. Pimpinan orang Sampang bernama Mangkuyudo dan pimpinan orang Makassar Daeng Marewa sepanjang jalan lalu menjarah harta benda, memboyong perempuan-perempuan, laki-lakinya dibunuh, istrinya dibawa. Begitu rusuh sampai sekarang. Sampai ada istilah seperti baca orang-orang Sampang, koyo baca wong Sampang. Gerakan orang Sampang itu sudah sampai di Juwana, di Pati Kudus. Semua sudah takluk dengan orang Sampang. Hanya Demak yang menolak, mempertahankan diri dalam benteng. Orang Madura banyak yang tewas, lalu mundur, mengalihkan serangannya ke Jepara. Mereka mendapat bantuan dari Trunojoyo. Pasukan yang diperbantukan adalah orang mancanegari, begitu besar jumlahnya. Jepara sudah terkepung. Ki Ngabehi sudah berunding akan dibantu oleh orang kompeni. Mereka sudah siap di dalam kota Jepara. Orang Belanda itu berjumlah 200 bergodo. Dipimpin Mayor Bro dengan Kapten Bellem. Lalu siap berbaris di alun-alun berlapis-lapis. Genderang mereka selalu dipukul berdentang-dentang. Benderanya berkibaran, sudah menyiapkan meriamnya. Ki Wongso beserta kerabatnya sudah berkumpul dengan orang kompeni dan tetap waspada. Maka datang orang Makassar dan Madura dengan bersorak-sorai bermaksud masuk kota, menumpas orang-orang di dalam benteng. Orang kompeni lalu menyalakan meriamnya serta memberondong dengan senjata. Orang Madura yang tewas di alun-alun ada 40 orang. Bangkainya jadi satu. Yang luka di beberapa tempat juga banyak sekali. Orang Makassar dan Madura nekat maju, menyusup ke tengah-tengah asap mesiu, gila, mengamuk. Ada yang memakai pakaian anti peluru, ada yang berbaju kulit binatang. Orang kompeni tidak henti-hentinya melepaskan senjatanya. Peluru seperti gerimis. Musuh banyak yang tewas, jatuh ke tanah, bergeletaan di mana-mana. Lalu mereka mundur, berkumpul di desa Jogotamu. Ki Wongso Dipo lalu menyiapkan meriam yang besar-besar, dibawa naik ke Gunung Donorojo. Musuh yang ada di Jogotamu dibidik dan dihantam dengan meriam dari sana. Peluru meriam mengenai pohon-pohon sampai tumbang. Reruntuhannya menimpa orang Makassar, Madura, serta mancanegari. Banyak yang meninggal, geger, mereka lari ke Kudus. Orang kompeni serta Ki Wongso Dipo senang sekali. Bangkai dari musuh, telinganya diirisi, diserahkan ke Mataram. Tiada lama kemudian, Trunojoyo mengerahkan banyak prajurit dipimpin Dandang Wacono.
tinggi besar serta pemberani. Ia diperintahkan ke Mataram membawa Pangeran Kajoran ke Surabaya. Utusan ini sudah berangkat lewat di Jogorogo. Barisannya sangat besar dan begitu rusuh. Sepanjang jalan mereka menjarah harta benda penduduk, sehingga desa-desa yang dilewati banyak yang rusak. Orang-orang di Sukowati, Kaduwung, dan Pajang sudah takluk kepada Dandang Wacono. Perjalanan sudah sampai di Kajoran. Panembahan Romo juga sudah berkumpul lalu menaklukkan desa-desa di sekitarnya. Waktu itu sudah dilaporkan kepada Sang Prabu kalau prajurit dari Madura mulai masuk ke Kajoran. Panembahan Romo sudah bersekutu dengan mereka. Sang Noto lalu memberi perintah kepada Pangeran Adipati Anom, "Tole Adipati Anom, sekarang engkau sendirilah yang harus bergerak sebagai wakil saya. Pukullah musuh yang ada di Kajoran. Orang-orang yang ada di sana tumpaslah semua. Bawalah semua saudara, kerahkanlah seluruh orang Mataram." Pangeran bersedia lalu mengundang bala, merakit senjata perang. Setelah segalanya beres, lalu segera berangkat. Perjalanan sudah sampai di Taji. Berhenti sebentar, mengatur gerakan, dan terus menuju ke Kajoran. Terjadilah perang. Campuh sampai 1 hari. Bala Kajoran dan Madura banyak yang tewas dan luka sebab kebanjiran lawan dari Mataram. Karena malam telah tiba, orang Madura lalu membersihkan diri. Setelah dini hari, Panembahan lolos bersama anak istri dan para kerabatnya dengan dikawal prajurit Madura. Pagi harinya, Bala Mataram tahu Kajoran ditinggalkan oleh Panembahan dan orang Madura. Kajoran dirayah harta bendanya, rumahnya dibakar. Pangeran Adipati Anom pulang ke Mataram. Diceritakan perjalanan Panembahan Romo di Kajoran selamat sampai di Surabaya, bertemu dengan Turnojoyo. Kedua-duanya saling kangen-kangenan, tidak mengira dapat berjumpa dengan selamat. Waktu itu Turnojoyo memindahkan Kedaton di Kediri. Ia sudah membangun benteng dan parit yang dalam di sekitar benteng dengan sangat kokoh. Meriam-meriamnya diletakkan di baluarti dalam posisi muka belakang. Senjata lain juga sudah dalam kondisi siap tembak. Kraeng Galengsong dengan Panembahan Romo juga sudah kumpul di situ. Tiada lama kemudian ganti tahun, Turnojoyo, Kraeng Galengsong, dan Panembahan Romo merundingkan rencana membedah Mataram. Kesimpulan, akan dilakukan pengumpulan bala, mengerahkan orang mancanegari dan orang pesisiran. Setelah semua terkumpul, barisan lalu dibagi 2. Satu bagian dipimpin Tumenggung Mangkuyudo, patihnya Turnojoyo, mengawal orang mancanegari sebagian, orang pesisiran sebagian. Barisan akan bergerak lewat gerobokan, menyerang ke tanah Sukowati
Tanah Pajang terakhir di Kajoran, disertai Dandang Wacono serta Daeng Marewa. Sebagian yang lain bergerak lewat Semarang, Kedu Trajem, berakhir di sebelah barat. Ki Ngabehi Wongsoprono akan mengerahkan orang pesisiran sebagian, mancanegari sebagian. Setelah siaga serta menentukan hari bersama datang di Mataram, berangkatlah mereka. Amat besar kedua barisan bala prajurit, serta begitu brutal tingkahnya. Di sepanjang jalan yang dilewati selalu menjarah rayah dengan tindakan yang gila-gilaan. Akibatnya, dusun yang dilewati menjadi rusak parah. Gerakan barisan yang sebagian sudah sampai di Grompol berhenti berkemas-kemas, lalu menyeberangi Bengawan Semanggi, melabrak Pajang. Orang di tanah Pajang geger. Negeri itu menyaksikan bajak sampang. Banyak yang menyusup ke hutan, ada yang mengungsi ke Mataram. Bala barisan Madura sudah sampai di Kajoran, lalu mesangrah di Taji. Adapun pasukan yang lewat Semarang sudah sampai di Trajem, sebelah barat Mataram. Mereka lalu berhenti mesangrah. Setelah utusan ke Taji menentukan hari untuk bersama membedah Mataram. Mataram juga sudah mengetahui bahwa musuh dari Madura datang dengan 2 jurusan. Orang Mataram menjadi gentar hatinya. Rakyat yang ingin mengungsikan anak istri tidak karuan ulahnya. Adapun para putro Sentono, bupati, menteri sudah menyiapkan senjata, siap mengatur barisan di alun-alun. Pangeran Adipati Ano mohon pamit kepada ayahandanya untuk berperang. Ayahandanya telah mengizinkan. Pangeran lalu berangkat beserta adik-adiknya, para menteri, bupati, seadanya dikerahkan semua. Tetapi waktu itu orang Mataram baru kacau hatinya karena teringat kepada anak istri serta barang-barang miliknya. Mereka berangkat perang hanya karena takut saja, dipaksa oleh pimpinannya. Tidak ada orang yang punya keberanian. Semua hanya merasa takut dan kiris saja. Bala prajurit Madura sudah berangkat dari Taji. Sampai di Pajarakan, terjadilah pertempuran hebat di Kali Ajir. Ramai sekali pertempurannya. Barisan Madura yang ada di Trajem sudah mendesak sampai di Trogowono, lalu campuh perang. Orang Mataram kacau perangnya, sebab lawannya maju dari 2 arah bersama-sama. Geraknya seperti banteng ketaton, seperti singa berebut daging. Prajurit Mataram hatinya kacau balau. Barisan jadi tak terkendali lagi, bubar, lari, masuk ke dalam kota. Di dalam kota penuh orang yang ingin masuk dan orang yang akan keluar mengungsi keluar kota. Masing-masing jadi barisan, saling dorong yang ingin masuk kota dengan mereka yang ingin mengungsi keluar kota. Perempuan menangis ramai, kebingungan. Para putra Sentono, menteri, bupati, semua sudah patak baris di alun-alun, berjaga-jaga kalau ada kehendak Sang Prabu untuk maju berperang. Tetapi Sang Raja tidak mau berperang, sebab sudah tahu kepastian Allah
bahwa negara Mataram segera sirna kuasanya. Sudah 100 tahun Keraton Mataram berdiri. Sang Prabu adalah raja terakhir. Beliau sudah pasrah hatinya. Kehendak Sang Prabu untuk meninggalkan istana, berniat untuk menyingkir dari Mataram. Beliau lalu memerintahkan untuk bersiap-siap kepada permaisuri serta semua perempuan di dalam keraton. Sang Prabu juga memerintahkan membawa emas, intan, dan berlian serta sekuatnya. Perempuan di dalam keraton bingung dan menangis. Sang Noto gugup hatinya mendengar gemuruh soraknya musuh yang mendesak kota serta menjarah dan memboyong harta dan wanita milik penduduk. Rumah-rumah di istana mereka bakar. Setelah malam, Sang Noto lalu lolos dari keraton beserta putra dan garwo semua. Para abdi laki yang setia ada yang ikut. Perginya Sang Prabu meninggalkan Puro Mataram bertepatan pada malam Ahad, tanggal 18 bulan Sapar tahun B, angka 1600. Perjalanan sang raja lurus ke barat, singgah di makam Imogiri, lalu menyeberang Sungai Progo. Sang Noto naik gajah, para pengikutnya naik kuda atau tandu. Para putra ikut semua. Sepanjang jalan, Sang Prabu senantiasa menelan ludah, sangat kepikiran, jalannya tergesa-gesa, takut bila terkejar musuh.